Halo semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai keterangan dari Kapolres Subang, AKBP Sumarni, yang mengatakan mengenai salah satu hasil otopsi dari kedua korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat, ke almarhumah Ibu Amel dan Ibu Tuti ya, dan juga almarhumah Amel. Nah, di sini kita salah satu fakta yang ditemukan bahwa perbedaan waktu kematian di antara kedua korban tersebut adalah sekitar 5 jam. Dan dari keterangan hasil otopsi dinyatakan bahwa Amel meninggal dunia di jam 5 pagi, sementara sang bunda itu kemungkinan sekitar 5 jam sebelumnya. Jadi boleh dibilang sekitar jam 12-an malam ya, almarhumah Ibu Tuti itu meninggal dunia. Sebenarnya kalau sudah menyatakan berita dari hasil otopsi, sebenarnya sudah bukan diduga lagi, tapi adalah sudah scientific evidence, karena memang salah satu manfaat dari otopsi itu bisa mengetahui berapa lama usia kematian seseorang. Itu adalah hal yang scientific yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian lantas muncul pertanyaan bagi aku gitu kan ya, kalau jaraknya antara kematian yang pertama Ibu Tuti kemudian ke Amel itu jaraknya sekitar 5 jam, itu kan berarti pelaku pembunuhan tersebut itu berada di lokasi kejadian cukup lama begitu. Nah, kita juga bisa melihat keterangan dari hasil otopsi juga bahwa Amel itu diduga ada melakukan perlawanan dari hasil otopsi karena ada tanah di situ, mungkin ada perlawanan. Tanah maksudnya gimana, Anjas? Bukankah rumahnya korban di TKP itu kan sudah semen kan ya, tidak ada tanah? Ataukah mungkin Amel itu sempat lari ke kebun atau ke depan begitu karena ada tanah ditemukan di situ juga? Itu kemungkinan besar juga terjadi hal seperti itu, tapi kita tidak tahu. Tapi yang pasti dari keterangan Kapolres Subang sendiri menyatakan diduga Amel melakukan perlawanan. Nah, yang menariknya juga kalau aku lihat di sini kan ya, aku akan bandingkan data-data ini dengan data keterangan dari hasil otopsi yang pertama kali dengan beberapa CCTV yang sudah bisa cukup dipertanggungjawabkan, sudah aku pilih. Yang pertama adalah dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, kedua adalah dari Simpang Telkom, dan ketiga ini adalah keterangan dari saksi yang berada di lokasi kejadian, tepatnya ini berada di cucian mobil. Ini menurut aku CCTV yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat kematian dari Ibu Tuti itu kan kemungkinan besar sekitar jam 12 malam dini hari. Kita melihat bahwa ada dua kendaraan yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Yang pertama kita coba cek adalah CCTV dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kemungkinan besar ini adalah ada waktu jamnya menunjukkan 2:44:01. Kemungkinan besar ini adalah jam 22:44:01. Dan ini adalah di tanggal 17 Agustus 2021, di mana konteksnya saat itu adalah saat lagi PPKM, kemudian lagi liburan, jadi kemungkinan besar jalanan tidak begitu terlalu ramai. Jadi perjalanan dari kota Bandung ke Subang mungkin bisa ditempuh tidak dalam waktu 1 jam, mungkin hanya 40 menit sudah cukup sampai gitu. Kemudian dari CCTV yang kedua yang berasal dari SP Telkom ini, kita melihat bahwa ada dua kendaraan yang memang diduga keras itu terlibat, Avanza putih dan motor NMAX warna biru, itu beriringan, dan ini jamnya tidak ada, tapi ada keterangan tanggalnya, yaitu adalah tanggal 17 bulan 8 2021 ya. Jadi sudah ada keterangan tanggal 17, dan kalau kalian lihat baliho di situ, itu adalah ucapan dari pejabat daerah, mungkin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-76, karena memang saat itu adalah kondisi sedang 17 Agustusan. Nah, kemudian kenapa bisa dua mobil itu yang sangat diidentifikasi, kedua kendaraan tersebut yang sangat diidentifikasikan? Karena juga ternyata kedua kendaraan tersebut ditemui juga di CCTV di daerah kejadian. Lokasinya tepatnya adalah berada di cucian mobil milik salah seorang warga di sana, dan dari keterangannya Dede Sopian ya, itu mengatakan bahwa memang benar dia melihat ada mobil Avanza dan juga perempuan, sosok perempuan yang membuang sampah di daerah tersebut.
tidak hanya dari keterangan saksi, tapi juga dari CCTV. Ada salah satu warga di sana pun juga menemukan di CCTV-nya Ibu Juheti Harun juga menemukan bahwa ternyata mobil yang ada dari kota Bandung itu ternyata juga dijumpai di CCTV yang dimiliki oleh Ibu Juheti Harun, yang rumahnya itu lokasinya berseberangan dengan cucian mobil. Nah, makanya dari situlah polisi mengkerucut bahwa oh iya, ternyata memang sepertinya ada kemungkinan besar terjadinya hubungan antara kedua kendaraan tersebut dengan pembunuhan Ibu Tuti almarhumah dan juga almarhumah Amel ya. Kemudian yang menjadi concern aku, kenapa jaraknya bisa 5 jam begitu kan ya. Dan dari kepolisian juga kan menyatakan ya, dari Divisi Humas Polri, Kepala Bagian Penerangan Umumnya, Kombes Pol Ahmad Ramadan, bahwa di kepolisian itu sudah mendapatkan selain keterangan saksi, juga ada dari handphone. Nah, handphone ini diduga adalah, menurut aku ya, adalah handphonenya Ibu almarhumah Tuti ya, almarhumah Ibu Tuti, karena Amel kan handphonenya masih hilang sampai sekarang, iPhone-nya. Tapi apa dong Anjas kira-kira yang ada di handphonenya Ibu Tuti tersebut? Mungkin data-datanya sudah dihapus kali ya sama si pelaku, karena mungkin pelaku mengetahui semuanya. Dan 5 jam bahwa pelaku itu di lokasi kejadian menunjukkan kemungkinan besar Amel, kedua almarhumah, mengenal orang tersebut yang berada di lokasi kejadian itu, kenal gitu kan ya. Karena tidak ada pintu yang rusak, jebol, atau terjadi hal-hal yang identik dengan kekerasan atau orang yang berusaha masuk ke dalam. Tidak ditemukan hal seperti itu. Apalagi yang sangat membingungkan bagi aku dan juga sangat aneh gitu ya, pembunuhan pertama ke kedua itu jaraknya 5 jam. Apakah mungkin pada saat terjadi pembunuhan pertama gitu, ini adalah konspirasi, ini udah bagian yang sangat analisa ya, analitik sekali, bisa salah bisa benar. Apakah sebenarnya si pelaku tersebut hanya ingin membunuh Ibu Amel aja? Sudah dilakukan pembunuhan pertama mungkin sekitar jam 12-an dini hari, berdasarkan keterangan dari hasil autopsi kan ya. Kemudian kalau memang yang ditarget hanya Ibu Tuti saja, mungkin Amel sudah tahu orang-orang yang datang di situ, tapi yang dieksekusi pertama adalah Ibu Tuti. Mungkin orang-orang yang datang saat itu ke rumah TKP berdebat gitu, bagaimana dengan Amel? Kalau Amel tidak dihabisi gitu, pasti kita akan ketahuan gitu, karena dia tahu kita ada di rumah ini menginap gitu. Karena kemungkinan polisi pun juga menduga pelakunya adalah orang yang sudah dikenal, orang dekat gitu. Bukan berarti keluarga inti ya, maksudnya orang dekat itu ya bisa temannya, bisa siapapun lah gitu, bukan berarti itu adalah keluarga inti gitu. Karena kan selama ini kita melihat di media massa banyak yang mengarah ke keluarga inti, baik itu Pak Yosep, Yoris, kemudian juga Danu, orang-orang itu aja lah pokoknya yang selalu menjadi bulan-bulanan media massa begitu. Karena kan memang kita tidak bisa pungkiri, ternyata di balik kejadian ini mereka tuh memiliki permasalahan personal gitu, masalah hubungan keluarga. Nah, takutnya kan aku juga melihat bahwa selama ini kita berkutat pada orang-orang itu saja, yaitu memang salah satu kemungkinannya ada motifnya. Tapi kan banyak kasus-kasus pembunuhan di dunia ternyata motif yang kuat itu belum tentu berlinier dengan si pelaku begitu. Ada banyak kasus kan ya, ternyata oh pelakunya dia, padahal motifnya nggak kuat gitu kan ya. Ini juga sama dengan yang lainnya. Ini terlepas dari pro dan kontra. Tapi aku sih menggambarkan, analisaku adalah bahwa kemungkinan besar memang yang ditarget utama itu adalah Ibu Tuti, kemudian orang-orang yang sudah bertamu mungkin, sudah nginep di sana mungkin, di lokasi kejadian gitu, mungkin berpikir apakah kita kalau membiarkan Amel hidup, nanti kita ketahuan dong, karena Amel tahu kita yang datang terakhir malam itu, makanya mungkin Amel juga dieksekusi, mungkin si para eksekutor itu berdebat mungkin ya, karena selama 5 jam itu adalah jarak waktu di kedua pembunuhan tersebut. Mungkin saja ada perdebatan terjadi di situ, mungkin Amelnya harus dieksekusi juga atau enggak, mungkin ada terjadi seperti itu. Makanya kita temukan dari hasil otopsi ada tanah di Amel kan ya, yang menunjukkan bahwa Amel sempat melakukan perlawanan. Kenapa seperti itu? Karena rumahnya di TKP kan tidak sudah semen, bukan lagi tanah. Tanah itu kemungkinan didapatkan dari kebunnya atau dari depan, yang diduga adalah pada saat itu Amel sedang berusaha melarikan diri
atau berontak seperti itu. Dan memang aku sih sangat menduga sama linear dengan pendapat dari pihak kepolisian bahwa yang melakukan adalah orang yang dikenal oleh korban ya. Orang yang dikenal ini bukan berarti adalah anggota keluarga inti, bisa saja siapapun yang ada di sini. Oke, dan sekarang kita melihat bahwa kepolisian sudah melakukan otopsi yang kedua lagi, dan aku yakin dengan scientific evidence bisa berupa DNA, sidik jari, atau hal-hal lainnya itu nanti bisa menunjang berkas acara pemeriksaan. Kalau semua BAP-nya sudah lengkap dan sudah ketahuan siapa tersangkanya, lantas ini akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu adalah persidangan. Aku rasa itu aja dulu yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah komentar di video ini, dan terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini. Itu adalah bentuk support nyata kalian buat saya ya. Terima kasih, kapun kerap semuanya. Bye-bye.